Film pun dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Lily yang kini sedang berada di bandara. Kini ia baru saja sampai di Mallorca untuk menghibur diri karena ia baru saja putus cinta. Serta sekalian saja Lily bersilaturahmi ke adiknya Lily yang bernama Valeria. Vale pun sangat senang karena Lily kembali ke kecamatan asalnya. Lalu mereka berdua pun tidak melipir shopping, melainkan Lily dan Valeria langsung menuju ke rumah mereka. Sesampainya di rumahnya Vale, atau yang lebih tepatnya itu adalah rumah warisan dari ibunya mereka, Lily pun sangat terkejut karena Vale sudah punya pacar yang bernama Manu. Terlebih lagi Vale berkata kalau Vale dan Manu sudah tunangan, serta Manu juga tinggal di rumahnya Vale. Lily pun menanyakan bagaimana Vale dan Manu berkenalan. Vale mengatakan bahwa mereka sudah kenal selama 4,5 bulan, berawal di chat dan akhirnya mereka sering ngobrol di kedai kopi. Saat itu juga saat mereka sedang bersama, Vale nggak bawa pakaian ganti, jadi Manu sudah melihat gunung kembarnya Vale. Lily yang mendengar itu pun menunjukkan wajah yang kurang setuju dengan hubungannya Vale dan Manu. Bin ich einfach oben ohne. Okay, du kriegst dein Kleid wieder. Das kannst du gleich heute Abend. Malam harinya mereka bertiga jalan bareng. Lily menanyakan pekerjaannya Manu. Vale berkata kalau Manu adalah CEO Hotel Bintang 3. Keluarga yang tersisa hanya adiknya yang kini berada di Amerika. Kini Vale dan Manu pun jujur bahwa mereka sudah punya rencana menikah. Bentar lagi mereka akan melangsungkan pernikahan. Lalu karena mereka sudah sampai di klub, mereka pun langsung menikmati jedak-jeduk di klub tersebut. Dalam klub tersebut, Lily tak sengaja dilayani oleh bartender Cogan dan Macho. Ia bernama Tom. Sambil meneguk lavanda, Lily pun melihat ke arahnya Manu dan Vale yang sedang mesra. Perasaan Lily campur aduk, antara tidak setuju dengan hubungan mereka berdua, dan Lily sendiri yang panas karena hubungannya baru saja kandas di Jerman. Kini Lily pun sudah ngefly. Di saat yang lain berjoget dengan pasangan mereka, Lily justru asik menari dewekan. Tom yang melihat Lily pun jadi terpesona dengan Lily. Setelah itu Lily ke depan bartender dan minta air untuk menetralisir efek mabuknya. Datanglah Tom yang menggoda Lily. Rupanya bukan cuma Tom saja yang tertarik dengan Lily, di mana Lily juga tertarik dengan Tom. Lily langsung keluar mencari udara segar supaya Tom mengejar Lily. Sampailah Lily di teras yang sangat sepi. Perasaan Lily campur aduk antara melupakan masa lalunya dan menunggu Tom ke teras itu. Lalu datanglah Tom. Perlahan-lahan Tom menyentuh Lily. Lalu Tom langsung membuat Lily becek di teras tersebut. 30 menit kemudian Lily kini sudah keluar. Ia pun menemui Vale yang sudah sendirian karena Manu sudah pulang. Lalu Vale pun mengajak pulang. Lily pun langsung akan membayar semua minumannya. Tapi rupanya kartu kreditnya sudah macet. Tom pun menyuruh Lily untuk membayarnya lain kali. Terlebih lagi tangannya Tom dan serabi vertikalnya Lily sudah bersilaturahmi barusan. Esok siangnya, Vale dan Lily jalan-jalan ke pekarangan peninggalan ibunya mereka. Vale pun mengatakan hal yang sangat mengejutkan untuk Lily, bahwa uang warisan dari ibunya sudah ia gunakan untuk usaha bareng Manu. Ia yakin pada Manu dan nanti pasti hasilnya akan dibagi dua. Lily tak sependapat dengan Vale, karena harusnya uang itu untuk Vale berkuliah. Vale yang mendengar itu pun langsung menentang kakaknya dan lebih membela Manu. Kemudian Vale mengutarakan tujuannya, yaitu Vale akan menjual pekarangan warisan ibunya. Hasilnya akan dibagi dua dengan Lily. Lily pun langsung tak setuju karena kini yang tersisa dari almarhum ibunya mereka hanyalah tanah yang sedang mereka pijak. Menurut Lily, banyak kenangan di tanah itu yang tak bisa dinilai oleh uang. Vale yang mendengar itu, ia pun mengatakan kalau kenangan berada di dalam hati, serta Vale tetap akan menjual separuh miliknya sendiri, supaya Vale financial freedom selama 7 turunan. Ich will auch verkaufen.
Esoknya saat mereka sedang makan bareng, tiba-tiba Lily terkejut karena Vale sudah mengundang pengusaha real estate yang bernama Nick. Nick pun mengatakan bahwa sudah ada pembeli tanah yang serius di harga 900 euro atau sekitar 16 miliar rupiah. Jika Lily setuju, maka Lily disuruh menandatangani kontrak yang sudah Nick bawa. Lily yang mendengar itu pun belum mau. Lalu datanglah istrinya Nick yang bernama Girasol. Girasol pun mencairkan suasana dan mereka pun jadi ngobrol biasa. Kemudian malam harinya Nick mendatangi salah satu klub miliknya. Ternyata Tom adalah seorang manajer sekaligus bawahannya Nick. Nick menugaskan Tom untuk mendekati Lily dan memanipulasi Lily supaya Lily mau menjual tanahnya. Jika Tom tidak mau, maka Tom akan dipecat. Sekaligus videonya Tom dan Lily sewaktu di teras akan viral di seluruh dunia. Nicht lange, du musst dich ranhalten. Esoknya saat Lily bangun, Vale dan Manu sudah keluar. Tiba-tiba keran di halaman rumah bocor. Lily tak tahu harus bagaimana. Ia pun meminta tolong kepada tetangganya Vale yang jaraknya 50 meter. Saat pintu dibuka, ternyata Tom adalah tetangganya Vale. Lily pun agak keprige ngono, tapi Lily pun langsung meminta bantuannya Tom. Ja, Setelah keran itu dibenerin, Tom dan Lily ngobrol. Lily berkata kalau profesinya adalah seorang auditor dan nanti pasti Lily akan membayar minuman kemarin yang masih ngutang. Tom pun tak mempermasalahkan hal itu dan Tom menyuruh Lily untuk mampir jika Lily butuh Tom. Lalu Tom pun pergi sambil salting. Siangnya saat Lily habis mandi, ia menemukan 2 cangkir minuman. Lily yakin kalau itu pasti Tom yang memberikannya. Lalu Lily OTW ke pantai nyusul Vale dan Manu. Di situ juga sudah ada Gira. Lily pun mengobrol dengan Gira, tapi Gira tak membahas soal tanah. Melainkan Gira membahas soal Lily yang hebat karena Lily sudah merawat Vale dengan baik. Kemudian sepulangnya mereka dari pantai, Manu sangat terkejut karena ada mantannya Manu yang bernama Bea. Bea mengatakan kalau ia menunggu Manu di hotel, tapi Manu tak datang-datang. Manu pun mengatakan bahwa hubungan mereka sudah berakhir dan Manu menyuruh Bea untuk jangan lagi mendekati Manu. Erinnerst du dich? Die hast du mir gekauft. Masuklah Vale dan Lily ke villa yang sudah disewa oleh Vale. Lily terkejut karena villa itu lumayan mewah dan tentu saja Lily menduga kalau harganya cukup mahal. Lalu Lily mengatakan bahwa mulai hari ini Vale dan Manu akan tinggal di villa ini. Pulanglah Lily ke rumahnya. Ia merasa kesepian dan butuh kehangatan. Lalu ia pun OTW ke rumahnya Tom dan mereka pun langsung gaspol. Setelah Lily selesai mandi junub, mereka pun langsung gaspol lagi di dapur. Sorenya di hari yang cerah, sambil menatap senja, Tom dan Lily pun semakin melekat. Hormon oksitosinya Lily sudah banjir dan ia yakin kalau Tom adalah pria yang bisa menggantikan masa lalunya. Di situ Tom pun bercerita kalau saat usia 16 tahun ia kembali ke Mallorca, tapi ia tidak kembali kepada keluarganya. Tom berjuang sendiri dan ada orang yang membantu Tom. Lily pun menanyakan siapa orang yang sudah membantu Tom. Meskipun Lily sudah mendesak Tom, tapi Tom tetap tidak mau mengatakan siapa orang yang sudah membantu Tom di Mallorca. aber du bist doch zurückgekommen. Und ich bin dann früh weg mit. Esok harinya Nick datang ke rumahnya Tom, atau yang lebih tepatnya rumah itu adalah miliknya Nick. Nick memastikan apakah Tom masih sejalur dengan rencananya, serta Nick menyuruh Tom untuk jangan sampai ketahuan oleh Lily. So. Und wie läuft's so? Weißt du's? Sampailah Tom di rumahnya Lily. Tom mengajak Lily jalan-jalan.
Sambil menikmati udara di pinggir jalan, Tom mulai masuk ke obrolan tanah. Lily pun menceritakan semuanya tentang tanah. Tom pun bercerita kalau harga tanah sekarang sedang sangat bagus dan inilah kesempatan emas untuk menjualnya. Lalu Tom menyarankan pada Lily untuk jangan menjualnya kepada Nick, tapi Tom punya kenalan calo tanah yang tepat. Lily pun belum menanggapi hal itu dan kini ia mengejar Bea. Sampailah di Hotel Mirabelle miliknya Manu. Lily pun masuk sambil bertanya kepada resepsionis hotel tentang Manu, tapi resepsionis bilang kalau manajer hotel bukanlah Manu dan di hotel itu juga tidak ada orang yang bernama Manu. Vale. Gracias. Sesampainya Lily di rumah, ia pun menceritakan hal barusan kepada Vale, yaitu Manu bukanlah seorang manajer hotel dan Manu cuma memanfaatkan Vale yang polos. Vale yang mendengar itu pun justru menganggap Lily iri karena hubungannya Lily selalu kandas. Lalu datanglah Tom yang mengundang mereka berdua makan malam. Im Gegenteil. Ich würde euch gerne einladen heute Abend. Irgendwie sind wir unterbrochen worden. Dalam acara yang diadakan oleh Tom, Manu juga hadir menemani Vale. Kebetulan Vale joget sendiri dan Manu sedang duduk. Lily pun langsung to the point pada Manu tentang pekerjaannya Manu. Manu mengaku kalau ia sudah dipecat dan sudah digantikan oleh orang lain. Kini Manu menganggur dan masih ngasong amplop coklat ke sana kemari. Lily yang mendengar itu, ia pun tidak percaya kepada Manu. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang nyolong tasnya Lily. Setelah Manu berhasil menyelamatkan tasnya Lily, ia pun dibawa ke rumah sakit. Tom berpamitan kepada Lily. Lily pun akan ikut mobilnya Vale, tapi Vale tidak mengizinkan Lily untuk ikut. Di esok harinya Tom datang ke rumahnya Lily. Lily mengatakan kalau ia berminat untuk memperlihatkan tanahnya ke calonnya Tom. Tom pun tidak langsung memanggil orang itu, melainkan Tom lebih memilih kekepan terlebih dahulu dengan Lily. Setelah puas kelon, kini mereka pun sudah berada di lokasi. Calo tanah yang bernama Penelope sudah menyusuri semuanya. Berdasarkan lokasi dan luas tanah, Penelope hanya berani menawar 700 euro. Lily yang mendengar itu pun pikir-pikir dulu, karena tawaran Penelope masih kalah dengan tawarannya Nick. Lalu Lily pun tidak mau ambil pusing dan ia menyuruh Tom untuk mengikuti Lily. Lalu Lily langsung menjatuhkan dirinya ke lautan. Tom kini masih pikir-pikir karena tebing itu sangat tinggi. Tapi demi Lily, Tom pun ikutan nyemplung juga. Kemudian mereka pun main air-airan kayak bocah. Lalu dilanjutkan dengan adegan yang harus ditiru saat kalian sudah mempunyai pasangan. Pulanglah Lily dengan rasa puas dan gembira. Lalu Lily menelepon Vale. Ia mengabarkan kalau ia setuju untuk menjual tanah warisan ibunya. Vale yang mendengar itu, ia pun kegirangan bukan main. Beberapa hari kemudian tukang pipa datang ke rumah untuk membetulkan pipa yang bocor kemarin. Petugas itu bilang kalau pipa itu sengaja dirusak oleh seseorang. Manipulada. No sé. La tubería no está... Sore harinya Lily diajak ketemuan oleh Bea. Lily yang penasaran, ia pun menginterogasi soal hubungannya Bea dan Manu. Bea mengatakan bahwa dulu Manu dan Bea bertemu di aplikasi dating. Hubungannya kini masih baik-baik saja, serta Bea masih jadi pacarnya Manu. Tapi Bea tidak tahu alasannya mengapa Manu tidak menganggap Bea. Wir wollten eine Finca kaufen. Wir wollten zusammen hier. Di lain sisi, kini Manu menghampiri Tom. Terkuaklah sebuah fakta, di mana Manu ternyata adalah orang suruhannya Nick juga. Tugas Manu adalah membujuk Vale untuk menjual tanah. Manu pun sangat senang karena Lily kini sudah mau menjual tanahnya. Tapi tidak dengan Tom yang justru seperti merasa bersalah kepada Lily.
Di esok siangnya, Lily mengajak Vale dan Manu makan bareng. Tak disangka Lily juga mengundang Bea. Maksud Lily tidak buruk, melainkan Lily ingin agar Vale tidak salah mencari pasangan. Lily sudah tahu kalau Manu adalah buaya darat dan sering mencari cewek di aplikasi dating. Pacarnya Manu bukan hanya Vale dan Bea, tapi Manu masih punya banyak cewek di luaran sana. Manu tidak benar-benar suka kepada cewek itu, dan Manu hanya memanfaatkan cewek itu menggunakan trik manipulasi psikologi. Lalu Bea menunjukkan bukti chat 2 bulan lalu dengan Manu. Di situ Manu sangat birahi dan ingin segera main dengan Bea. Manu yang melihat chat itu, ia pun langsung melakukan physical touch kepada Vale supaya Vale tidak goyah dengan argumennya Bea dan Lily. Setelah mendapatkan kecupan itu, Vale percaya kepada Manu dan langsung pergi bareng Manu. Jeder jetzt nicht mit, Valeria. Ich hab's versucht, aber die wollten... Kemudian esok harinya Lily mengunjungi kantornya Nick. Ia ingin bertemu dengan Nick dan akan membahas soal tanah. Pelayan mengabarkan kalau Nick sedang mengadakan pesta di rumahnya. Lalu di situ Lily melihat tanah di pinggir pantai miliknya Lily dan Vale yang sudah dipajang di layar lebar. Lily menanyakan soal tanah itu. Pelayan mengatakan bahwa semua investor kini sudah setuju. Tak lama lagi tanah itu akan dibangun villa yang sangat megah. Lily yang mendengar itu, ia pun merasa ada yang aneh. Lalu Lily hanya meminta alamat rumahnya Nick. Das war's. Danke. Gesucht oder mit Waldemossa? Den schönsten auf der Insel. Bermodalkan bunga, sampailah Lily di rumahnya Nick. Nick pun agak gugup saat melihat Lily datang tanpa diundang. Meskipun begitu, supaya Lily tidak curiga, Nick dan istrinya pun menyuruh Lily masuk ke pesta ulang tahun anaknya Nick. Bertemulah Lily dengan Vale dan Manu. Lily mengingatkan Vale untuk meninggalkan Manu, tapi Vale lebih percaya kepada kekasihnya tersebut. Lalu naiklah Lily ke atas, dan alangkah terkejutnya Lily karena di situ juga ada Tom, juga ada wanita yang menawar tanah 700 euro. Lily sudah menemukan titik terangnya, yaitu mereka semua bersekongkol dengan Nick. Lily pun langsung melabrak Nick. Tapi Nick tidak takut sama sekali, karena kini Nick sudah punya tanda tangannya Vale, dan nanti Nick pasti bisa mendapatkan tanah itu, entah Lily setuju ataupun tidak. Lily yang mendengar itu, ia pun akan membawa masalah ini ke jalur hukum. Kemudian Lily kini akan pulang, tapi ia tak sengaja melihat Tom yang sedang digerayangi oleh istrinya Nick. Lily pun tidak jadi ke rumah, tapi ia membobol rumahnya Tom. Alangkah terkejutnya Lily karena ia menemukan laptop yang berisi semua data-datanya Lily. Lalu pulanglah Tom ke rumah. Ia pun kaget karena rumahnya sudah porak-poranda. Muncullah Lily yang langsung memusnahkan laptopnya Tom. Lalu Lily berkata kalau ia sudah tahu semuanya. Tom pun mengaku bahwa ia terpaksa memanipulasi Lily, tapi tidak semuanya bohong kepada Lily. Tom mengaku kalau soal tanah itu ia memang disuruh oleh Nick, tapi soal perasaan, Tom benar-benar suka kepada Lily. Lalu mereka pun mengakhiri perdebatan itu dengan usul-usul super ganas. Läuft das doch bei euch, oder? Di esok harinya saat Lily sedang nyantai, datanglah istrinya Nick yang soft spoken dengan sudah membawa surat kontrak. Lily disuruh menandatangani surat itu. Jika Lily mau, maka ia akan menyuruh Manu untuk meninggalkan Vale. Lily yang mendengar itu, ia pun langsung menyobek kertas tersebut. Di lain sisi, Manu sedang dekok. Sedangkan Vale mengambil kesempatan untuk mengecek HP-nya Manu. Ia membaca pesannya Manu dan Bea yang sangat hot. Vale langsung OTW ke hotel Bea tinggal. Sesampainya di sana, rupanya Bea sudah dibunuh oleh seseorang. Kemudian kembali ke Lily, di mana kini istrinya Nick menggertak Lily sambil mengeluarkan pistol. Ia bercerita kalau Tom adalah anak didiknya dan dulu yang menolong Tom saat keadaan Tom tidak punya siapa-siapa dan tidak punya apa-apa adalah ia dan Nick. Lily, hab ich gemacht.
auf ein besseres Leben. Kemudian Lily pun OTW menjemput Vale di kantor polisi. Polisi sudah menyatakan bahwa Bea bukan dibunuh, tapi Bea bundir. Pulanglah mereka berdua ke villa yang disewa Vale plus pakai duitnya Vale terus. Vale sangat kaget karena Manu sudah pergi meninggalkan Vale. Dengan ditemani oleh Lily, Vale mencari Manu ke rumahnya Tom yang asli. Vale harap Tom mau memberitahukan keberadaannya Manu. Awalnya Tom tidak mau dan mengingatkan mereka tentang betapa bahayanya mereka melawan Nick. Tapi karena Vale dan Lily memaksa Tom pun akan mengantarkan mereka besok ke lokasinya Manu berada. So einfach kommt er. Sambil menunggu hari esok, Lily dan Tom ngobrol. Tom bercerita kalau dulu yang merusak pipa adalah Tom, dan yang menyuruh orang untuk mencuri tasnya Lily juga adalah Tom. Lalu singkat cerita, esok paginya mereka bertiga sudah standby di lokasi. Saat Manu sudah bertemu dengan wanita, Vale panas dan langsung melabrak Manu. Tapi tiba-tiba Manu dan Vale sudah menghilang. Manu pun mengabari Tom tentang apa yang ia lakukan dan ia menyuruh Tom datang ke lokasi yang sudah ia bagikan untuk membantu Manu. Dengan segera Tom pun menyuruh Lily masuk ke mobil. Sampailah mereka berdua di tebing yang masih miliknya Lily dan Vale. Di situ sudah ada Gira dan Manu yang memegang senjata. Lalu Lily pun terkejut karena Tom mencium Gira. Ternyata ini adalah skenarionya Gira supaya Lily mau menandatangani kontrak. Gira dan Tom pun menyuruh Lily menandatangani kontrak tersebut. Jika tidak mau, maka Vale akan mati. Tapi setelah Lily menandatangani kertas itu, Tom pun langsung bertindak. Setelah Tom dan Lily menceburkan dirinya dan Vale yang kabur, Tom ternyata sudah memanggil polisi untuk menangkap Gira dan Manu atas dasar penculikan. Setahun kemudian, Lily kini baru saja kembali dari Jerman. Lily dan Vale kini sudah baikan. Lalu film pun diakhiri dengan Lily dan Tom yang hidup bahagia, serta kisah cintanya Lily yang tak kandas lagi.